وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص ومحب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. Amin amin. Faya ilahana ja'alna minal ahli fil Qur'an wazidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an amitna fi husnil khitam al-qabuli bil Qur'an. Wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i tematik. Sebenarnya temanya pada hari ini adalah kepemimpinan, namun demikian kita akan masih membincang mengenai polemik seputar nasab Ba'alawi ya. Keabsahannya, benarkah ia bikinan Belanda, apakah ada konspirasi di balik itu, kemudian mengapa ini ramenya ada juga pertanyaan kenapa ramenya ini justru ketika ibu kota Indonesia mau pindah, banyak lagi ya pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Dan benarkah ini strategi dari VOC untuk menggembosi perjuangan kemerdekaan atau semangat juang para pahlawan waktu itu, dan apapun itu kita akan tetap ngaji tafsir ya. Hanya kita terbuka pada kritik, pada saran, pada pertanyaan-pertanyaan ya, kalau bisa kita jawab. Kalau enggak, nyari sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara leadership, leader, pemimpin ya. Di Quran ini banyak termnya, tapi kita akan ambil 4 saja yang paling representatif. Pertama, pemimpin itu di Quran disebut imam. Kemudian pemimpin itu disebut khalifah. Ada juga pemimpin ini yang disebut berwenang. Al-amiru nabil ma'ruf, disebut amir atau ulul amri. Disebut ulul amri atau amir ya. Di hadis juga sama. Lalu yang keempat, terma pemimpin ini menggunakan sultan. Ini saja yang kita bahas ya di Quran ini ya. Oke, yang pertama imam.
Baik, imam ini seakar kata dengan umat. Amma ya ummu imaman. Umat, imam, ummun itu seakar kata. Ibu ya. Makanya Nabi Ibrahim disebut umat karena kesalehannya, kebaikannya, rekam jejaknya, legasinya. Legasi ini peninggalan atau warisannya bisa dibagi rata untuk semua umat atau seluruh umat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca, ini masih sehubungan dengan orang yang masih membanggakan leluhurnya, masih ya saya sudah membaca beberapa buku ya tentang kesalahan berpikir. Buku yang terbaru yang saya baca itu adalah bukunya Rolf Dobelli ya, The Art of Good Life, dalam bahasa Jerman sebenarnya. Tapi saya punya versinya dalam bahasa Inggris juga. Oke. Baik. Jadi begini, ada ilusi tokoh. Jadi seolah-olah dunia ini digerakkan oleh satu tokoh. Ini teorinya disebut teori elitisme historis, kata Rolf Dobelli ya. Anda bisa cari, bisa akses ini. Ini orang. Saya tidak tahu orangnya masih hidup atau enggak ya. Tapi buku ini baru-baru kok, terbit mungkin 4 atau 5 tahunan yang lalu ya, masih baru. Dan terbit di Indonesia belum lama ini. Jadi saya setiap bulan biasanya saya memperbarui atau mengupgrade buku-buku saya. Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, ilusi tokoh ini seolah-olah dunia ini digerakkan oleh satu tokoh saja. Oleh satu tokoh saja. Makanya kan ada orang yang kalau bukan karena leluhur kami katanya dari Yaman, mbah-mbah kalian masih nyembah pohon. Itu betul kan? Itu yang tuduhan kepada Jenderal Dudung waktu itu kan rame juga itu kan. Kepada Kasat. Nah, kenapa sih orang selalu mengglorifikasi, mewowkan, menghebat-hebatkan leluhurnya padahal dia sendiri tidak ada prestasinya? Kenapa? Jadi dia yang nirprestasi, dia yang nirpustaka, dia yang cuti nalar, dia yang defisit ilmu. Tapi dia yang nirprestasi itu untuk kemudian karena ada beban di pundak psikologis mereka untuk ya karena sudah terlanjur mendaku dirinya hebat, memberi label dirinya hebat. Maka caranya harus merendahkan orang lain. Nah itu dia. Maka berhentilah untuk menganggap diri kita ini wow. Menganggap diri kita ini hebat lah. Misalnya ya. Siapa penemu lampu pijar? Thomas Alva Edison, betul ya, ini salah satunya kan ya. Kemudian siapa penemu telepon? Tentu saja yang penemu itu setelah ada orang membuang tentu saja. Namanya Alexander Graham Bell. Sebenarnya kalau bukan Edison akan ada orang lain. Akan ada orang lain. Kenapa? Karena listrik sudah ditemukan, sudah ada kabel, sudah ada lampu-lampu sejenis. Jadi sains ini akan mendapati penemunya, bukan penemu menemukan sesuatu temuan-temuan ilmiah, tapi kebenaran ini akan menemukan jalannya. Itulah watak kebenaran dan itu kata Quran. Nah itu dia, maka apapun yang ditutup-tutupi, seperti peribahasa sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jalan kaki juga, ya kan? Karena capek lompat toh itu kan. Akan mendapati kebenarannya. Nah, mari kita ukur. Semoga cukup ya kita membahas 2 atau 3 ini waktunya. Imam Khalifah Ulul Amr atau Amir Sultan. Imam, mari kita buka surat Baqarah ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin pernah sampaikan di pengajian tadi mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Di ayat yang lain di surat yang sama, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi imam itu pemimpin yang di depan, khalifah, kho, lam, fa artinya belakang. Sesekali pemimpin di belakang, tidak hanya di depan. Ini dia, ini pemimpin di depan ini. Tapi yang ini pemimpin yang di belakang. Ing ngarso sang tulodo, ing madya mangun karso tut waifi handayani, tut wuri handayani. Maka ada aliran tasawuf baru ya, manunggaling kaulo wifi. Nah, baik, wahidibtala ini sudah pernah saya katakan. Wahidibtala, ibtala ini maknanya diuji secara gradual, secara bertahap dan terus meningkat. Itu makna ibtila. Kalau bala satu, kalau ibtila banyak dan bertahap. Sabda Nabi dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Zahaballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai satu kaum, pasti diuji
bertahap. Allah menguji secara bertahap Nabi Ibrahim. Ujiannya apa? Ya banyak. Ini dia, Idzibtala Ibrahima, karena beliau punya kualitas abun rahim. Bapak yang memiliki, jadi ro'aha ini dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa kita ha. Ha abun rahim ya. Ini bahasa Ibrani. Nabi Ismail bukan bahasa Arab. Nah makanya saya nulis buku, Nabi Muhammad bukan orang Arab. Nah, saya tidak promosi buku, tapi ini buku ilmiah. Ini sudah lama saya nulis ini sebenarnya, tapi baru terbit 2020, lalu dihantam pandemi. Wah ini dia. Jadi Nabi Muhammad bukan orang Arab. Bagaimana penjelasannya Pak? Baca bukunya. Simple ya kan. Masa gini, kita ini generasi yang malas baca kan. Oke. Nggak apa-apa malas baca, yang penting beli bukunya. That's it ya. Baik, kita teruskan. Idzibtala Ibrahim, untuk sampai pada kualitas bapak, kan putranya beliau salah satunya Ishak, atau putra yang lain Ismail. Yisma mendengar, El itu Elohim pada Tuhan. Bahasa kita Yasma, mendengar Elohim Allahumma. Maka dibahasakan dalam bahasa, diarabisasi menjadi Ismail, bukan bahasa Arab. Nabi Muhammad bukan orang Arab, hanya beliau lahir di Arab. Nah itu dia. Bagaimana Pak ini penjelasannya? Oke, kita teruskan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu Rabbun ini Tuhan yang mendidik, yang mengasuh, yang mengimplementasikan nilai-nilai Rabbani. Rabbani, tahu ya ulama Rabbani, bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Mereka mengajar setelah mengakses kitab suci, setelah mendalami kitab suci, perilakunya Qur'ani, akhlaki, nabawi. Oke. Wa idzibtala ketika dan ini dia Rabbun seharusnya kan Allah disebut duluan kan? Seharusnya ketika Allah menguji, itu enggak, ketika menguji kepada Nabi Ibrahim failnya di belakang Allah. Jadi ujian ini baru kita ketahui setelah ada 2 jeda. Jeda pertama adalah untuk sampai pada kualitas diri kita. Jeda yang kedua untuk sampai pada kualitas ketuhanan kita. Kebermaknaan hidup kita. Spiritualitas kita. Jadi kita akan tahu bala datang dari siapa? Dari Al-Mubli. Dari zat yang maha memberi bala setelah 2 tahap. Setelah 2 fase. Nah ini butuh 2 spasi. Makanya tulisan itu bisa dibaca kalau ada spasinya. Itu kata buku saya. Sorry bukan buku saya. Buku filsuf terhebat abad ini yakni Filsafat untuk Pemalas. Kok jadi narsis gitu Pak katanya. Itu anggapan orang bodoh memang begitu. Tapi anggapan orang pintar enggak, biasa saja. Betul man ya? Oke dia sulit menjawab ya, oke. Baik kita teruskan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Kalimat ini 4 maknanya. Sebenarnya ada 9 ya, saya membaca belasan sampai puluhan tafsir. Tapi saya sebutkan beberapa. Kalimat nomor 1 tauhid. Maka bapaknya dilawan karena tauhid. Maka Raja Lalim bernama Namrud dilawan karena kalimat yang diuji Tuhan kepada beliau, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tauhid. Oke. Kemudian kalimat ini benar salah. Kemudian kalimat yang lain adalah baik buruk. Kalimat yang lain akhlak. Kalimat yang lain, ini nanti diurut sendiri. Kalimat yang lain adalah istrinya pencemburu. Siti Saroh itu ya. Kalimat yang lain beliau sampai sepuh tidak punya keturunan. Kalimat yang lain Allah perintahkan beliau poligami. Kalimat yang lain dari Allah perintahkan beliau sembelih anaknya. Kalimat yang lain Allah perintahkan tinggikan Ka'bah. Banyak ujian dari Allah itu. Saya kumpulkan ada 9. Tapi itu beberapa yang paling penting ya. Berarti untuk sampai pada kualitas imam banyak ujiannya. Kok sekarang ada orang gampang ngaku saya imam besar. Ya kan? Mimpin demo. Siapa yang melantik? Apa kualifikasinya? Kan begitu. Nah itu dia. Kita tidak benci mereka ya, cuma otak dipakai, akal ya. Biar selamat agamamu, biar engkau tidak ditipu sama orang-orang yang mengatasnamakan agama. Untuk memerdaya umatmu, agamamu, bangsa dan negaramu. Takbir enggak ini? Takbir kalau mau sholat nanti. Oke. Baik. Ini dia, bikalimatin ya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim?
Tadi kalimat ini apa? Tauhid pertama. Kemudian yang kedua rumah tangga. Beliau sampai sepuh tidak punya keturunan, lalu Allah perintah poligami. Nanti setelah itu Allah perintahkan menyembelih anaknya, putranya bernama Nabi Ismail atau Nabi Ishak ya, masih konflik itu ulama itu. Baik buruk benar salah kalimat itu. Kemudian meninggikan Ka'bah, membangun ulang Ka'bah, meninggikan itu ada di ayat Baqarah 127. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu ada direkam ya, direportase oleh Quran. Nah nanti bahkan ada perintah setelah beliau sepuh. Ini kalimat, ini ujian dari Allah apa? Beliau berkhitan. Kalian belum kah? Nah istri saya ini kan tukang sunat. Ya kan, ibu kalian. Jadi terpaksa pegang kelamin orang. Ya kan. Apa Dit? Santai. Ada kan enggak pernah pegang kelamin di sini kah? Punya Dita sering dicekek gitu. Kalau ada kelamin. Kalau siapa tahu enggak ada kan? Oh enggak ada. Oke, berarti sudah ada yang buktikan. Nah ini bukan ngomong jorok ya, biasa, tukang sunat biasa. Dan istri saya ini kadang nyunat Cina ya apa keturunan Tionghoa maksud saya sudah tua, 35, 40 ya. Ya membesar itunya ya kan. Apa ibu tangan sampai gitu ya Nadim? Santai. Saya mau sunat lagi kah? Ada gunting rumput di sini. Nah, kita pakai itu ya, sunat revisi untuk Rohim. Oke. Beliau diperintah untuk berkhitan. Bahkan menyembelih anaknya dan ketika hendak disembelih diganti oleh Allah menggantinya dengan malaikat Jibril ya, menggantinya dengan kambing. Maka kurban terbaik, ini kan mau kurban ini. Kurban terbaik itu kambing, bukan sapi. Pak, tapi kok kata orang-orang sapi? Itu kata sales sapi, kata belantik sapi ya kan. Kalau betul binatang terbaik sapi, Allah akan mengganti Nabi Ismail atau Nabi Ishak dengan sapi atau gajah. Atau jerapah yang lebih baik, yang lebih tinggi ya kan. Daging lebih banyak pasti itu. Itu jerapah itu halal itu. Jerapah kan pemakan rumput ya kan. Nah itu dia. Banyak kalau kurban itu. Ini 2 desa cukup makan kan. Nah kan jerapah ada yang 13 meter tingginya. Tapi Allah kok ganti kambing. Nah berarti binatang terbaik untuk kurban kambing. Kenapa kiai-kiai, ustadz-ustadz atau oknum-oknum penceramah dalam hal ini salesnya agama, sapi yang terbaik. Ya mereka sudah kong kali kong dengan belantik, dengan penjual sapi ya kan. Nah, sapi, dalil ya kan, lalu gitu. Ya kerbau boleh ya, oke ya unta misalnya. Oke, tapi sebenarnya kurban ini atau akikah ini sebenarnya menyembelih sifat-sifat binatang, bukan hanya menyembelih binatangnya. Kita akan bahas nanti itu kalau sudah tiba. Ini siapa yang agak besar badannya di sini, siap-siap ya. Oke, kayaknya Dita sudah siap ya untuk sebentar lagi nih. Jadi harus kasih suplai makanan ya supaya tambah. Apa ikut program apa namanya yang sapinya Pak Ali itu di sini, yang belakang pondok ini apa? Penggemukan. Apa namanya? Saya lupa ya. Pokoknya intinya itu. Apa Dit? Oke, ya sudah ikut program itu. Nah kalimat-kalimat ujian dari Allah, tauhid, keluarganya, tidak punya keturunan sampai sepuh, diperintahkan sunat di usia tua, berkhitan maknanya, membangun Ka'bah, kemudian meninggikannya, lantas menyembelih putranya yang masih kecil, masih 7 tahun yang paling dikasihi disayanginya, kemudian berpoligami, melawan Raja Lalim Namrud, melawan bapaknya sendiri Azar, ada yang katakan bapak, ada yang katakan pamannya, apapun itu, kalimat-kalimat itu maknanya ujian-ujian yang ibtila. Yang ibtala, ujian bertahap itu atammahunna, ditunaikan dengan sempurna. Bukan hanya dilaksanakan ya, tapi dilaksanakan dengan sempurna. Apa misi Allah di situ? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Nah itu dia. Kalau mau jadi imam, ujiannya banyak kayak Nabi Ibrahim itu. Kayak kalau hidupmu happy-happy tok, enggak layak untuk dijalani, mati saja. Itu kata Plato ya kan? Radhiyallahu an. Platon kan sahabat, ya kan? Kenapa? Muridnya seorang nabi, nabinya Sokrates. Tabiinnya Aristoteles. Jadi rahimahullah kalau Aristoteles. Belum nyampe ke level radhiyallahu an ya kan? Oke. Kata Platon, hidup yang tak diuji tak layak untuk dijalani. Hidupmu tanpa ujian, lurus, tok, soleh terus, tidak layak untuk dijalani. Nah, terus kemana Pak? Tanya Yusron. You have to reroute and return
to the graveyard, ke kuburan. Nah, itu dia. Baik, itu dia. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Di ayat yang lain, qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Imam pemimpin di depan, amma ya ummu imaman. Makmum menuju suaranya, bacaannya, gerakannya menuju ke imam. Anda tidak boleh mendahului imam. Apalagi di depan imam. Aman dulu kan. Imam belum ruku, dia ruku. Kenapa? Saya datang duluan Pak sebelum imam katanya. Kan biasanya imam terlambat datang kan ya. Makmum sudah berbaris 2 atau 3. Kalau di sini enggak, beda. Di sini beda mazhab kan di sini. Jadi santai ya kan. Di sini khotib Jumat nunggu kalian, iya kan? Khotib yang nunggu. Khotib terus ya banyak lah. Baik, tapi saya mencatat satu hal. Semua ujian Nabi Ibrahim itu pasti berbasis cinta. Dari siapa? Dari Rabbun. Jadi ini apa ya? Ini seperti teorinya Martin Buber ya. Teori dialognya Martin Buber. Yakni how do we know when communication has served to strengthen relationship among people and expand individual viewpoint. Itu teorinya Martin Buber. Jadi begini. Allah mau kasih tahu Nabi Ibrahim bahwa dia kekasihnya. Yang paling dicintainya, maka Allah menguji dengan yang paling dicintai Nabi Ibrahim. Apa? Ya tauhid, ya agama, ya keluarga, ya perjuangan, ya putranya dikorbankan. Nah itu dia. Pada saat yang sama, Nabi Ibrahim akan sampai, Allah ini langsung mendeklarasikan bahwa yang mengujimu adalah Rabbun. Tuhan yang mengasuh, mendidik. Oke, Maman senang tarbiyah itu Pak. Belum tentu. Nah, dia fakultas tarbiyah lalu tarbiyah semua ya kan. Kayak Farid lah, yang tarbiyah biasa-biasa aja ya kan. Nah. Oke, itu dia. Fa'atammahun beliau sempurnakan. Qala ini jangan lupa nisa. Qala. Nah, Nabi Ibrahim ini berdoa begini, Tuhan, tolong yang paduka jadikan imam jangan hanya saya tapi keturunan saya. Qala wa min dzurriyyati. Maka semua keturunan Nabi Ibrahim ini baik, betul ya? Betul kan? Betul kan semua keturunan Nabi Ibrahim baik? Baik, kecuali qala la yanalu ahdiz zalimin. Ahdi, perjanjianku denganmu Ibrahim, la yanalu, tidak akan mendatangi. Berarti yanalu ini aktif. Az-zalimina pada orang-orang zalim. Maka semua prestasi ketuhanan misalnya. Oh enggak begini ya. Oke. Semua prestasi ketuhanan, kemanusiaan itu datang dari Tuhan. Misalnya begini. Anda kaya, bukan prestasimu. Anda pinter, bukan prestasimu. Itu karena guru dan orang tuamu. Karena sistem tempat belajarmu baik. Engkau kaya, ya karena lingkungan mendukung. Maka tadi ilusi tokoh kata Rolf Dobelli itu dihindari. Bill Gates hebat, hidup zaman sekarang. Kalau hidup di zaman dinosaurus ya dimangsa T-Rex. Dia hidup di zaman batu, berburu kelinci, ya kan? Atau hidup 10.000 tahun yang lalu. Dia kalah oleh sapien atau Neanderthal, ya kan? Nah itu dia. Jadi jangan berilusi tokoh, Soekarno hebat. Ya dia anak zamannya. Dia hidup di zamannya dan anak zamannya. Kalau Soekarno hidup zaman sekarang, jadi YouTuber. Coba mikir saja. Coba Anda pikir ya dengan... Saya tidak mengerdilkan peran Soekarno, tidak. Cuma Soekarno hidup zaman sekarang, misalnya. Di zaman dulu belum ada, ya dia pacaran sama ibu kosnya, namanya Bu Inggit Garnasih. Lalu suaminya bunuh diri, ya kan. Dan itu sejarah, nggak usah ditutup-tutupi. Dia foto saja, Soekarno itu kalau foto, misalnya ya, ini kan Panglima Sudirman datang setelah perang gerilya, keliling Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur ya kan, balik lagi. Memeluk Sudirman, Panglima Sudirman itu loh. Karena enggak ada kameramen, enggak ada wartawan lah. Setelah datang kameramen, pelukan lagi, suruh foto. Betapa narsisnya, dia kan TikToker begitu. Ya kan? Tukang TikTok ya. Oke, juru TikTok ya, juru. Nah, kita enggak mengecilkan itu ya, tapi proklamasi siapa yang para pemuda yang culik, anak-anak macam kalian inilah ya kan. Ya seneng lah kalian dikit-dikit kan. Kalau enggak, Soekarno pidato ke apa? Ke botol kah? Pidato di hadapan kambing-kambing kah? Nah itu dia. Tentu jasanya banyak, pergerakannya ya banyak lah. Orang yang punya pengaruh tentu saja.
Tapi sehebat apapun dia anak zamannya. Kalau Soekarno hidup di zaman batu, berburu kelinci sama Bill Gates itu. Semangan urung ya. Lalu pepatah ya, ora et labora, ora mangan ora papa. Ya itu dia. Karena dua-duanya belajar bahasa Latin. Nah itu dia. Maka jangan percaya ilusi-ilusi tokoh. Misalnya kalau tidak ada kita di desa ini akan ada orang lain. Yang membangun pondok, membangun peradaban dan seterusnya. Nah itu dia, kemudian sedikit lagi. Wala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Maka semua keturunan Nabi Ibrahim, otomatis keturunan Nabi Muhammad. Kalau zalim, tidak berlaku dia perjanjian Tuhan dengannya. Ini perjanjian Tuhan dengan kita. Nah itu dia, monggo diambil atau enggak. Ini perjanjian ya. La yanalu ahdiz zalimina. Siapapun orang yang zalim bagaimana? Waqul khaba man hamala zulman. Orang yang zalim rugi, hancur. Nah itu dia. Nah siapapun yang zalim itu, ke dirinya, ke keluarganya, ke masyarakatnya, ke umatnya, ke bangsa negaranya, nah, dan seterusnya. Maka sebagai catatan penutup di sini kan ada kan Indonesia ini tempat kita bersujud, tempat kita mandi, makan, bercocok tanam, menghirup udara, iya kan? Menurut Anda aneh enggak? Kita lahir di sini, makan minum di sini, cari rezeki di sini. Tanah yang kita sujudi itu tanah Indonesia. Kok kepingin jadi Arab? Aneh enggak? Coba mikir sedikit saja. Iya ya. Kok aneh ya? Kita lahir di sini, makan minum di sini. Kalau mati juga tetangga kita ya, yang membawa kita lah yang. Kok kita kepingin jadi Arab? Nah itu dia. Silakan yang baik ambil. Tapi kalau Kanjeng Nabi lahir di Jawa, makan pecel sunnah, pakai belangkon sunnah, bawa keris sunnah, betul kah? Nah, kenapa hal-hal yang sedemikian, receh ini kok masih apa ya? Nah itu dia. Tetapi sunnahnya Kanjeng Nabi yang paling sunnah, yakni berpikir, tidak diambil. Nabi mempersatukan Muhajirin Ansor, konflik para aristokrat di Madinah. Nabi menganulir dengan jalan diplomatik, dengan jalan perundingan. Dari 33 perang hanya terrealisasi 9. Artinya 24 kali Nabi menggagalkan perang lewat jalur diplomasi. Persis seperti yang dilakukan leluhur kita di Indonesia. Ya Soekarno, Hatta, Syahrir, itu semua juru runding yang baik. Nah itu dia. Mereka akan berunding terus itu. Cari deh jalur diplomatik apa. Sebab perang-perang zaman Nabi ini defensif, bukan ofensif, bukan tolabi. Kenapa sunnah yang begitu tidak ditiru? Nabi menggagas masyarakat Madinah bukan ditiru. Nah itu dia. Baik, kita sembari lalu akan menjawab beberapa pertanyaan. Adakah? Oke, please send me the question. Nah itu dia. Nanti setelah itu wa iz ja'alnal baita masabatan, sembari dikirimi saya, wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Allah jadikan bait itu masabah dari kata saub, pahala, tempat mendulang pahala. Atau masabah, tempat berkumpul. Ini kan eksodus. Semua eksodus, semuanya berfusi ke Islam. Sebagai agama rahmat ya. Jadi keturunan Nabi Ibrahim kan didoakan. Qala wa min dzurriyyati. Semua didoakan baik-baik itu. Tapi Allah segera menukas dalam satu ayat, maknanya dalam satu tarikan nafas. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Perjanjianku tidak akan mendatangi, maknanya tidak berlaku, gugur dengan orang-orang yang keturunanmu yang zalim. Itu dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Ilham Alim, Pak izin bertanya, sepertinya masalah tentang keabsahan nasabah Alawi ini sudah lama berlarut-larut. Bahkan memecah belah umat, pesantren dan beberapa pengurus NU. Terus gimana Pak? Oke. Sebenarnya di sini tertulis Gus ya kan, tapi takut dibaca gas ya kan. Nah, takut dikira sales gas itu apa namanya? Tabung gas. Apa satunya lagi itu? Apa cos ya kan? Hicos ya kan? Oke. Apa namanya tabung gas itu? Agen. Nah, agen gas. Oke.
Betul, ini pertanyaan yang baik. Masalah keabsahan ini sebenarnya 2 tahun. Saya nulis ini tahun 2019, terbit 2020 buku ini. Ini sebenarnya untuk mengkritik orang-orang yang sok kepingin jadi Arab. Juga kepingin jadi Barat. Kok malu ya ngaku Indonesia, kok malu kita ya. Dan ini ilmiah ya, ini ada risetnya. Bukan asal nulis, enggak. Memang ada risetnya. Ya banyak dihujat. Nah, bahkan mohon maaf beberapa ada oknum Habib. Tentu Habib yang bodoh, ya kan? Yang menghujat itu kan yang bodoh, ya kan? Yang bodoh itu. Oke, ada yang sopan. Habib agak pinter biasanya, yang sopan. Oke, abaikan saja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, keabsahan nasab Ba'alawi ini kan sudah lama berlarut-larut, bahkan memecah belah umat. Kita harus bagaimana? Bahkan pengurus NU. Jadi begini. Di ngaji-ngaji 2 pertemuan yang lalu, kita sudah baca tafsir surat Ali Imran 159, ya kan? Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam fadhu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Musyawarah saja. Difasilitasi negara, pemerintah, PBNU kah, Kementerian Agama, terserah. Muhammadiyah itu terserah. Nah sekarang misalnya begini, ada orang menuduh saya. Misalnya saya ngaku keturunan Raja Brawijaya. Misalnya, Rohim lah ngaku keturunan ke-29 dari kakeknya di Jepang. Misalnya. Ya, siapa tahu ya kan Rohim udah ke Jepang-Jepangan sekarang. Watashi wa hai gitu. Jadi Rohim ini mengaku keturunan Shogun Tokugawa yang melakukan politik sakuku ya, politik isolasi sehingga Jepang tertutup, Kaisar ini lumpuh sampai nanti datang Amerika setelah California bersatu dengan Amerika 1850, 6 tahun kemudian kapal-kapal dagang Amerika datang ke Jepang. Dan nanti kaisarnya namanya Kaisar Meiji melakukan pembaratan atau restorasi Meiji ya, untuk mengilmiahkan, mendidik anak-anak Jepang, guru-guru dari Eropa didatangkan semua. Rohim misalnya ngaku keturunan Shogun Tokugawa. Ya kan, Shogun ini tentara TNI-nya Jepang lah zaman itu. Lalu Yusron bilang, kau bukan keturunan Shogun Tokugawa. Kau keturunan Shogun Tokugiono misalnya. Ya Rohim buktikan. Seharusnya secara ilmiah, tes DNA ya tes itu. Nah itu kan simpel sebenarnya. Nah terus kita bagaimana? Kita banyak urusan, ngaji saja kalian yang mondok yang ngaji. Yang kerja ya kan. Bagaimana Pak kita hormati orang? Itu perintah agama kok. Sedari dulu kita tidak pernah tidak menghormati orang-orang yang ngaku Habib, betul kah? Yang tidak Habib loh kita hormati. NU mereka di Nahdliyin ini kita di Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah ini apa sih? Asy'ariyah Maturidiyah itu apa sih? Ikramus sahabah, ikramu ahlil bait. Kalau Syiah hanya ikramu ahlil bait, sabbus sahabah, mencaci maki sahabat. Bukan kata saya, itu kata buku Al-Farqu Bainal Firaq. Abdul Qahir bin Abdul Qadir Al-Baghdadi. Di pondok ini dulu jadi kajian wajib ya. 8 atau 9 tahun yang lalu. Nanti akan kita bedah lagi itu buku. Dan saya hafal itu, sorry ya, saya hafal. Jadi dulu kalau saya suka buku, saya hafal, meskipun berbahasa asing. Meskipun saya tidak tahu artinya waktu itu. Mirip-mirip di film Three Idiot ya, tapi tetap belajar untuk tahu artinya. Dan saya tahu definisi Syiah, definisi itu tahu semua. Dan itu jadi buku wajib saya, buku panduan, buku referensi saya ketika saya nulis buku Tersesat di Jalan yang Benar 2006. Jadi kita ilmuwan bukan anak kemarin, udah lama kita ngaji gitu-gitu lama. Terus kan kita banyak orang menuduh ulama NU bodoh-bodoh ya kan. Kok diem saja? Bukan diem, kita ini banyak yang tawadhu. Banyak yang alim, yang ngarit, ya dagang, ya macul gitu. Nggak ada kita pamer-pamer ilmu. Macam Ustadz Karbitan itu enggak. Itu kan salesnya agama. Salesnya motor, mereka sok lebih hebat dari insinyur yang merakit motor ya kan. Terus saya kok ngaji di sini, ya saya disuruh aja. Kalau enggak ya ngapain ya kan, kita nulis buku saja kan. Dan bersama istri. Nah itu dia.
Nah jadi kata Abdul Qahir, nah sebaliknya kalau Khawarij, kan Syiah tadi itu, sabbus sahabah ikramu ahlil bait. Definisinya di buku itu adalah itba'u aliyin walladzina ya'taqiduna bi imamatihi nassan wa ta'yinan au mansusan wa ta'yinan. Ikut Ali dan yakin dengan imamahnya Sayyidina Ali berdasarkan nas dan memang beliau yang paling layak katanya. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman mereka semua laknatullahi alaihim. Kenapa? Merampas kedudukan Ali bin Abi Thalib. Itu dia. Kalau Khawarij tidak, Khawarij ini sebaliknya. Sabbu ahlil bait ikramus sahabah, mencaci maki ahlil bait, memuliakan sahabat. Kata Abdul Qahir Baghdadi di buku Al-Farq Bainal Firaq itu definisi Khawarij adalah alladzina yakhrujuna min aliyin wa muawiyatin wa ya'taqiduna bi imamatihima batilah. Imamah keduanya batil katanya. Maka dua-duanya harus dihalal darahnya gitu-gitu. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Dari Ahmad Farid. Assalamualaikum, mohon bertanya. Waalaikumsalam. Mohon bertanya, apakah sikap kita, sikap itu jimat itu ya, enggak untuk sabuk ya. Sikap itu kan ya. Oke, apakah sikap kita harus diam saja? Jadi bagaimana sikap kita tadi? Udah kerja aja. Itu pertanyaan pertama ya. Sikap kita bagaimana? Kerja saja. Tunggu buku saya akan terbit berapa bulan lagi. Kerja saja. Kerjakan doamu, doakan kerjamu. Nah itu dia. Waduh, that's terror. Okay. We'll fight terror with terror. Udah ada teror di luar ya kan. Assalamualaikum, mohon bertanya apakah sikap kita harus diam saja ketika ada orang mulia seperti Habib yang berbuat tidak benar? Kok diam? Jangan diam. Kalau betul hormat, misalnya kita berbaik sangka Habib ini masih cucu Nabi, ya kan? Kalau salah, ya berlaku sabda Nabi. Bagaimana? Seandainya lau sarokot Fatimah tu binti lakotok tu yadaha. Kalau Fatimah putriku nyolong, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Tapi kalau saya tidak baca gitu terjemahnya, mustahil Siti Fatimah mencuri radhiyallahu anha ya. Biasanya saya terjemahkan begini, seandainya salah satu anggota keluargaku mencuri, saya sendiri lakotok untuk yadaha yang akan memotong tangannya. Sebagai bentuk penghormatan ya kepada Sayyidah Fatimah. Jadi jangan diam saja. Jangan diam saja. Ya silahkan kalau melihat kemungkaran apa. Ya kalau enggak, bagaimana sabda Nabi? What I've told you yesterday, unsur akhaka zaliman au mazlum. Please do help your brother zaliman. When he is the oppressor or being oppressed, au mazluman. Para sahabat itu bertanya, we have known, the apostle of God, how to help our brother is being oppressed, but how to help our brother as the oppressor. Bagaimana menolong saudara kita yang zalim? To stop, to prevent his oppression, menghentikan kelalimannya. Ini zalim kok dibiarin, ya kan? Ini negara hukum, ya diproses. Jangan takut. Penjajah saja kita usir kok, ya kan? Kok sekarang mau ada penjajah lagi? Saya merdeka, hello, ya kan? Kemudian sekarang dari Al-Ma'ruf Atlas. Atas, sorry. Maaf ya. Jangan-jangan ini Anda Balawi yang nanya ini. Al-Ma'ruf Al-Attos ya, siapa tahu Attos ya kan, ada yang gembuk ya kan. Al-Attos maknanya dulu ketika ibunya hamil sering bersin-bersin atsun ya. Benarkah ada pembusukan NU dari dalam melalui pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya Habib? Jadi begini, setiap organisasi besar ada upaya-upaya untuk mengalahkannya, melakukan pembusukan di dalamnya. Saya sering dulu ngisi kuliah di UNU, awal-awal UNU berdiri, Universitas NU. Universitas No Smoking ya kan, Universitas NU. Itu banyak dosennya yang Wahabi. Iya kan? Nah, apalagi cuma hal-hal seperti ini ya pasti banyak. Hanya maka kita waspada. Kalian harus pinter. Kalian harus pinter. Ini berulang kali saya katakan, generasi muda itu harus belajar filsafat. Harus belajar tentang komunisme. Jangan tarbiyah tok kuliahmu, tarbiyah syariah, dakwah, humaniora ya kan. Kuliahnya ke Mesir, Yaman, Saudi, ke Eropa lah sesekali, ke Amerika ya kan.
Ya keren. Nanti siapa yang ngurus ekonomi, politik? Siapa yang mengurus General Agreement Tariff and Trading? Siapa yang ngurus big business? Siapa yang mau urus apa IT? Iya kan? Kok kiaman semua? Saya bukan anti mereka loh ya. Tapi mbok ya jangan ke sana semua. Nah, itu dia maksudnya. Supaya sabda Nabi itu ada gunanya, meskipun ini hadis hasan. Utulbul ilma walau bisin. Nah, belajarlah meskipun sampai ke negeri Sin. Ada yang katakan itu India ya kan. Berarti perindapan berarti itu. Oke, apakah ada? Ya ada saja, pasti itu ada. Makanya harus pinter itu. Mbok ya jangan ke Mesir semua lah, ya kan. Mesir, Yaman, Saudi, Mauritania, kemudian mana Aljazair. Ya bagus, ya Sudan, ya silahkan. Tapi sesekali ke Eropa, ke Amerika, kuliahnya ke Cina lah minimal, Korea kan. Ke Jepang, itu bagus. Misalnya begini, Anda mau belajar teknologi, mau belajar otomotif, ke Mesir atau ke Jepang. Jadi itu saja. Dan tidak usah bawa-bawa agama, ya kan? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari P.Apo. Assalamualaikum Pak, izin nanya bagaimana kita menyikapi ceramah seorang Habib bahwa Indonesia dan Jawa khususnya adalah milik para wali dari Tarim. Kok dipercaya? Ini kan bodoh sekali percaya itu. Indonesia milik Tarim. Ini Anda pakai teori apa begini ini ya kan? Ini Anda menggunakan teori apa? Bahwa Indonesia ini dimiliki oleh Tarim misalnya. Spiritualitasnya kah? Iya kan? Sebelum mereka datang kita sudah Islam. Penyebar Islamnya Cina, dari Cina. Baca bukunya Kiai Agus Sunyoto. Sebelum mereka datang. Lalu datang pemerintah kolonial VOC nyuruh 4 orang salah satunya Christian Snukurgronya. Dia katakan bahwa dari Gujarat abad 14, 13 sekian. Gujarat belum Islam tahun itu. Belum ada. Bahkan siapa yang film Joda Akbar itu rezim apa itu namanya? Mughal belum berkuasa. Rezim Mughal itu belum berkuasa. Nah itu dia. Berarti ini bikinan Belanda. Maka ada 9 teori penyebaran Islam di Indonesia ini. Ada yang Gujarat, India, Persia. Banyak ya teori itu. Apapun itu, coba tengok batu nisan. Epitafnya, batu nisannya Fatimah binti Maimun di Gresik. Sejak abad ke-9 sudah ada orang Islam di Indonesia. Dan yang menyebarkan dari Cina, dari Tiongkok. Kenapa? Karena sahabatnya Kanjeng Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ada di sana. Pasti banyak murid itu. Kata siapa? Berdasarkan catatan orang Cina juga namanya Fahien. Setiap pengelana Cina yang datang ke Indonesia disebut Fahian atau Fahien. Itu lama sekali. Sejak abad ke-4 sudah ada. Tahun 400 itu berdiri kerajaan Kutai Martadipura. Nanti setelah Islam diganti Kutai Kertanegara. Saya pernah ke sana. Berdasarkan prasasti yang ditemukan. 50 tahun kemudian berdiri kerajaan di Jawa Barat namanya Tarumanegara. Sama kerajaan Hindu. Maka Fahien datang bawa kitab agama Buddha. Nanti Fahien berikutnya abad abad ke-7. Kan Kanjeng Nabi 571 abad ke-6. Abad ke-7 sudah ada orang ke Cina, sahabat Nabi ya. Berarti 600 sekian. Abad ke-8 sudah ada yang ke Indonesia. Nah itu dia. Oke itu dia. Makanya nanti baca lagi. Jadi baca sejarah lagi biar kaya wawasan kita. Kalau saya enggak percaya gitu-gitu. Kita negara berdaulat kok. Iya kan? Sekarang begini. Kita Indonesia wajib enggak? Wajib. Kita Islam wajib atau opsional? Pilihan. Enggak wajib jadi Islam kita. Mungkin terdengar liberal ini. Iya kan? Bagi orang bodoh. Coba sekarang begini, kita lahir di Indonesia, mau jungkir balik kita tetap Indonesia. Tapi agama monggo milih, mau Hindu, Buddha, Konghucu silahkan. Jadi menjadi Indonesia itu wajib, menjadi warga negara Indonesia, menjadi umat beragama itu pilihan. Monggo silahkan pilih yang mana. Dan Tuhan katakan itu di Quran. Waman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Nah itu dia. Mungkin terdengar agak liberal mungkin ya belum terbiasa.
Oke, pertanyaan berikutnya dari Ribbe. Nun sewu, oke. Oke, nun sewu. Ada 10.000 ini. Oke, nun sewu. Izin bertanya, bagaimana tentang pemalsuan makam, penyelewengan sejarah NU yang dilakukan oleh Oknum Habib pimpinan Jatman? Maksud Anda Habib Lutfi ya kan? Ya sudah banyak dibicarakan, lalu ditulis, lalu di take down lagi. Wah ini konflik. Bahkan dengan beberapa kiai ya, Kiai Halwani salah satunya. Ya Kiai Ubed itu. Ya itu konfliknya para kiai dan Habib ya kan. Bagaimana? Ya nanti akan sejarah akan buktikan mana yang betul. Tapi setelah itu diupload di channel NU Online bahkan. Saya punya arsipnya. NU Online Jawa Barat atau apa. Lalu di take down. Setelah banyak dikritik ya kan. Sudah banyak pemalsuan makam. Banyak gitu-gitu itu. Banyak. Oke. Terus apa kita diam saja? Makanya kalian pinter. Makanya kalian pinter. Pinter biar tidak dihapusi. Kenapa sih kita dijajah dulu? Kenapa? Karena kita bodoh. Bodoh, dijajah makanya. Please give to Falah, maybe he want to go to just for the petrol and his cigarette. Nah itu dia. Nah kita tetap berbaik sangka ya, itu baik sangka. Mungkin ada timnya yang salah menulis atau apa, apapun itu ya kebenaran. Jadi belajar filsafat itu baik. Kenapa? Benar itu disebut benar setelah dibuktikan. Kalau Anda belum buktikan itu belum kebenaran namanya. Oke. Judul bukunya apa nggih Pak? Ini. Nabi Muhammad bukan orang Arab. Oke. You can find out ya in marketplace, in bookstore dan di toko bangunan ada seluruh Indonesia. Oke. Oh sudah ada yang menjawab di bawah. Matur nuwun ya. Oke. Nah oleh Oknum pimpinan Jatman. Ya gimana ya? Ya situlah hidup. Itulah hidup ya. Oke berikutnya dari Ainul Khotib. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, tadi disebutkan bahwa surat Baqarah 124 terdapat maf'ul yang disebutkan lebih dulu daripada fa'ilnya. Apakah ada hikmah di balik itu? Betul. Wa idzibtala Ibrahim, yang diuji Ibrahim. Siapa yang menguji? Fa'ilnya disebut di belakang. Nah ini salah satu hikmahnya begini. Kenapa fa'il disebut di belakang? Karena tarbiyah, pakai kata rubun. Kalau engkau sadar diri bahwa ujian ini demi membentuk kualitasmu sebagai abun rohim, sebagai abul ambia, agar engkau lahir leadership dalam dirimu, rujuliyah kepemimpinan, engkau sebagai bapak, maka kesimpulan itu kita peroleh karena robbun nanti, ada tarbiyah. Itulah cara Tuhan mendidik. Ini sudah tadi ya, imam pemimpin di depan, khalifah pemimpin di belakang, sudah biasa. Ulil amri ini orang yang berwenang, singkatnya ya. Sultan, ya sultan. Orang yang menguasai. Kalau ulil amri atau amir itu orang yang berwenang ya kan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah dan Nabi maknanya kita beragama, taat ulil amri maknanya bernegara. Kenapa? Karena ulil amri digabung dengan Kanjeng Nabi. Qudwahnya langsung Kanjeng Nabi. Nah itu dia. Nah kalau sultan ya seperti yang sering kita baca itu kan ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil lail Qur'an al-fajri Qur'an al-fajri kana masyhuda min al-laili fatajad bina filatal lakasa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Terus wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira ya kan. Qul jal haq zaqal batil innal batila kana zahuqa. Nanti akan terungkap kebenaran itu. Nah itu salah satunya. Ada yang lain kah? Wih banyak ternyata loh. Oke. Dari Ikmal Sukodadi. Kenapa masalah nasab ini pemerintah dan para sesepuh kiai kita kok cenderung diam? Kenapa kok tidak mengambil tindakan? Oke. Nah ini kan sebenarnya yang harus bertindak membuktikan nasabnya palsu atau enggak ya Mbak Alawi, Robito Alawiyah itu. Saya pelajari ya, karena ini kan tuntutan ngaji. Gimana saya pelajari komen-komen mereka. Saya tidak ada waktu untuk itu sebenarnya. Nggak ada yang ilmiah. Bantahan dari Mbak Alawi, dari kubu pro Mbak Alawi. Nggak ada yang ilmiah. Saya ilmuwan ya, saya filsuf ya. Saya tahu ilmiah atau tidak.
Nggak ada yang ilmiah. Nah sementara tesisnya Kiai Imad, ini bukan kita berkubu berpihak, bukan loh ya. Jadi kan kalau Anda cucu Nabi buktikan, saya enggak ngaku-ngaku kok, biasa aja, ya kan? Mungkin leluhurnya siapa, Mudin ini dari Neptunus, ini siapa tahu, ya kan? Kemudian siapa kalau Gus Reza, mana Gus Reza? Gus Reza ya kan, Gus Reza kan banyak dicintai wanita, Gus gitu loh, ya kan? Mungkin leluhurnya dari Sapien atau dari Sapiens atau Neandertal. Ketemu di Banyuwangi, nama latinnya Crocodilus hidung belangus, ya kan? Oke, crocodile ya. Oke, tapi krokodil itu binatang paling setia. Ini kok enggak mengambil tindakan? Makanya begini, kemarin ya, kiai-kiai kita ini tawaduk loh ya. Tawaduk, sopan. Seharusnya membuktikan mereka. Dari dulu loh, mereka dapat privilege, mereka dapat hormat, iya kan? Mereka hormat, dimuliakan. Intinya, walhasil apa ya, kepala kita taruh di bawah kakinya. Tanpa kita fait accompli, tanpa fait accompli, tanpa bertanya, tanpa reserve. Mereka asli atau enggak? Kita kita legowo bahwa bahkan seandainya ada beberapa dari mereka jumawa dan jumari. Ya kan? Kita santai saja. Nah seharusnya yang mengambil sikap, ya pemerintah, ya PBNU lah. Ya Muhammadiyah gitu. Ya ambil sih, ayo diskusi bareng, duduk bareng. Kemarin rekomendasinya kita musyawarah bareng. Apa tuntutannya? Tes DNA, ya tes saja, kenapa sih? Ya kan? Makanya ada ayat yang kita ngaji 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, yang kita baca itu, la tutiqullah halafin nanti terakhir, mutullin ba'da dzalika zanim. Dari mereka ada yang ngaku-ngaku bernasab baik. Nasab ini kita tahu enggak ada gunanya. Iya kan? Nasabmu dijual ke Silicon Valley, ke California, laku kah? Dijual di bursa saham, laku. Hanya dijual di Indonesia yang masyarakatnya bisa kau bodohi, itu laku. Itu dia. Karena kita bukan mau dibodohi sebenarnya. Kita takdim, kita hormat. Cuma terus-terusan gini, ya umbuh ya kan. Nah, beda lagi cerita kalau gini tok ya kan. Oke, itu dia. Dari Iqmal Sukodadi. Nah sekarang dari Farisal Abidin. Oke. Assalamualaikum Pak. Mohon bertanya, bagaimana caranya mendidik anak dan istri seperti Kanjeng Nabi Ibrahim? Nah, ini punya rencana poligami ini. Punya rencana poligami. Baik, ini kalau mau mendidik anak yang baik itu sebenarnya di Quran saja ya bunayya, ya baniya, ya abati itu hubungan wahai bapak, wahai anak ini hubungannya hubungan teologis. Pasti ada ini ayatnya ayat-ayat tauhid. Saya sudah sampaikan di ngaji ini dan saya sudah pelajari. Jadi kita ngaji tafsir tematik ini sejak 2011. Bukan kemarin ya, udah agak lama ini. Jadi bapak manggil anak, anak manggil bapak. Ya abati, ya bunaya, ya baniya. Itu semua hubungannya hubungan teologis. Berarti pendidikan itu tauhid dulu. Spiritualitas dulu. Nah itu dia. Nah bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya? Ya laksanakan Pak. Apa yang kau lihat itu laksanakan, apa yang diperintahkan Tuhan melaksanakanlah ya. Ya itu kan kata Nabi Ismail ya. Jadi mendidik bagaimana anak dan istri supaya Anda harus punya kualitas abun rahim. Anda akan diuji, akan mendapatkan ibtila ya kan. Apa tadi ujiannya Nabi Ibrahim ya? Yang tauhid melawan Nebukadnezar, siapa? Namrud. Kemudian melawan bapaknya sendiri, ada yang katakan pamannya. Kemudian beliau dihitan di usia tua, itu perintah semua. Membangun Ka'bah, membangun ulang, rekonstruksi, meninggikannya, kemudian sampai sepuh tidak punya keturunan, kemudian lalu poligami, lalu mengungsi dari istrinya, kemudian nanti putranya disembelih. Banyak sekali ujian beliau itu. Nah itu dia. Nah itu kematangan. Nah jadi bagaimana caranya mendidik anak dan istri seperti Kanjeng Nabi Ibrahim? Anda jadi Nabi Ibrahim dulu. Punya kualitas itu maksudnya. Jadi ya Allah Ibrahimkan hamba, Muhammadkan hamba. Di sini
Di buku ini ada Muhammadkan hamba. Mana ya? Pokoknya ada Muhammadkan hamba di sini. Kok jadi hilang babnya ini ya? Nah, Muhammadkah aku, Muhammadkan aku. Oke, itu dia. Baik, berikutnya ini singkat saja. Muhammad Rizal Sadawi mau nanya. Tidak ada pertanyaannya. Jadi Fajar Sadawi. Assalamualaikum Pak, mau nanya. Lalu koma. Oke. Kita tunggu pertanyaannya. Muhammad Rizal mau tanya, apakah belajar fisika, matematika, IT, kedokteran, astronomi itu akan mendapat pahala? Ini Imam Ghazali yang katakan. Ini Anda baca Ihya juz 1 halaman 3 atau 4. Kalau cetakan saya DKI Darul Kutub juz 1 kan ada 3. Ada yang 3 jilid, cetakannya ada yang 2 jilid, ada yang 4, rata-rata 3 atau 4 ya. Kalau cetakan Darul Kutub saya itu juz 1 halaman 4. Itu kita suruh belajar teknik sipil oleh Imam Ghazali. Suruh belajar komputer. Sedari dulu Imam Ghazali katakan itu. Imam Ghazali ini meninggal 1111 Masehi, 505 Hijriah. Kata Imam Ghazali begini, al ilmu ilman, ilmu ada 2. Mahmudun wa mazmum, terpuji tercela. Fal mahmudu nau'an. Yang terpuji 2, fardu ainin, fardu kifayah. Fardu ain kewajiban personal, fardu kifayah kewajiban sosial. Fardu kifayah nau'an, ada yang bid-doruri emergensi sekarang, ada yang bid-tarohi, boleh kapan-kapan. Yang emergensi ilmu tib wa ilmu hisab, kedokteran dan ilmu IT. Masa hisab itu di 1 tambah 1 2? Bukan, kalau sekarang ilmu IT. Teknik sipil, komputer sekarang ya. Kemudian amma bitarohi yang kapan-kapan, ilmu najaroh, ilmu khiyatoh, ilmu tekstil, ilmu arsitektur boleh kapan-kapan. Beliau katakan ini nyaris 1000 tahun yang lalu. 1111, ya 950 tahun yang lalu. Kita sudah suruh belajar ilmu-ilmu barat, ya kan? Tidak satupun, bahkan Imam Syafi'i itu filsuf. Apalagi Imam Abu Hanifah itu filsuf. Mereka semua membaca karya-karya filsuf Yunani. Kok kita alergi filsafat sekarang? Kan aneh itu kan? Dapat pahala. Ya banyak mas pahalanya. Jelas itu. Dilema. Ini yang nanya dilema nasab. Jadi akun dilema nasab yang nanya. Oke. Ini agak aneh ya. Memang potongan umatnya Kanjeng Nabi ya gini-gini. Takut kualat katanya. Kalau katanya kan satu Habib bodoh lebih mulia dari 70 kiai alim. Bertanya gini nih. Bertanyanya gini. Apakah itu hadis atau cuma doktrin? Baik, saya sebutkan salah seorang pendapat ini ustadz yang paling keren ya di Jerman, namanya Jürgen Habermas. Masyarakat kalau mau pinter harus bergeser dari pola pikir dogmatis menuju pola pikir emansipatoris. Emansipatoris ini membebaskan. Dogmatis, doktrin tok. Nah sekarang begini, kalau memang satu Habib bodoh, kita suruh nyembah orang bodoh. Ya kan? Nah, saya sebutkan di sini ayatnya. Nanti dikira ngapusi ya kan? Oke. Ini. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab itu, wah, ya katanya di sini terjemahnya Arab Badui. Paling kufur, paling nifak gitu-gitu. Oke, saya sebutkan ayat lain. Oke, ini ayat yang lain adalah masih tentang Rabbani ya. Masih tentang ulama yang Rabbani. Ini dia. Summa yaqulu maka li basharin ayyutiyahullahu kitab. Orang yang telah menerima kitab, Taurat, Zabur, Injil, Quran semua, wal hukmah dan menerima filsafat, hikmah, wan nubuwah dan kenabian, tak pantas, tak layak baginya yaqulu linnas kunu ibadalli. Kamu jadi sesembahan saya. Ciumlah kaki saya. Enggak pantas. Ini Quran katakan Ali Imran 79. Min dunillah, sembahlah saya, jangan sembah Tuhan. Iya kan? Kok kita mau jadi jongosnya mereka? Ya, kita sudah kelamaan dijajah Belanda. Kok mau dijajah yang lain, ya kan? Walakin kunu rabbaniyin, jadilah ulama rabbani, generasi rabbani. Siapa itu? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ngaji, baca kitab,
belajar filsafat, belajar ilmu-ilmu barat seperti kata Ihya tadi itu, wabima kuntum tadrusun, baru setelah itu ngajar. Nah, takut kualat. Nah, saya nulis buku ini udah kualat dari dulu ya. Oke, nah ini bukan soal kualat atau enggak kualat, tapi kebenaran. Nah, Fajar Sadawi, akhirnya muncul pertanyaannya ini. Ini dari Fajar Sadawi. Di dalam Al-Quran kan banyak cerita tentang Nabi yang sama. Misalnya Nabi Musa, tapi kenapa setiap yang diucapkan berbeda? Itu di surat ini beda ucapan, di surat lain berbeda. Oke, jadi begini. Ini saya harus jawab dengan Ulumul Quran. Ada 14 buku recommended ya, Ulumul Quran itu. Yang paling banyak di buku, ini Ahlus Sunnah ya. Yang paling banyak dipelajari adalah Itqon, Burhan, Al-Lubab, itu paling banyak dipelajari. Fi Ulumil Kitab, Al-Itqon, Fi Ulumil Quran itu paling banyak. Jadi begini, setiap ada pengulangan itu pasti ada makna, ada intensitas makna yang hendak disematkan atau disebutkan. Tidak mungkin pengulangan itu, tikror itu ya pengulangan, repetisi tanpa tujuan tertentu. Sama dengan begini, nyebut kiamat kok diulang-ulang di Quran sampai ada 19 istilahnya. Wasyiyah, kiamah, yaumul ba'ats ya kan. Nama kiamat banyak banget sampai 19. Yaumul akhir dan lain-lain. Kenapa? Ya sama dengan ini, saya mau menasehati anak saya supaya tidak nakal. Harus diulang-ulang dengan kreasi yang berbeda-beda. Nah apalagi kalian ya kan. Karena tujuannya menyadarkan. Masih dari Fajar Sadawi, apakah Nabi Musa itu ada banyak ataukah yang diceritakan di Quran itu multiverse? Waduh, ini loh kalau nonton Hollywood ya kan. Bagus, jadi begini. Sebenarnya Mas, kalau Anda nonton film jagoan-jagoan di mana, apa istilahnya? Marvel, itu Anda sebelum nonton film-film Marvel, bacalah buku Free of Chapra. Bacalah buku The Tao of Physics. Nanti Anda akan paham. Ya Anda akan paham nanti. Ya dagangan lah di Amerika itu. Amerika gitu loh, dagangan itu. Nah oleh karena itu, apakah itu yang diceritakan Nabi Musa itu saja? Jadi sama dengan begini, Jibril itu apakah departemen? Lalu pimpinannya namanya Jibril. Jadi seolah-olah Musa ini pimpinan. Sama dengan Kenaro lah. Jadi Kenaro ini sebenarnya Empu Gandring itu bukan nama orang, tapi nama PT Pindad misalnya. Nah seperti itu ya. Ya enggak apa-apa kalau punya pandangan seperti itu. Tapi yang jelas Nabi Musa yaitu Musa bin Imron alaihissalam lah. Kemudian dari Yudi Jowo. Assalamualaikum, sehat terus, amin ya. Semoga keuangan juga begitu. Serta untuk seluruh keluarga, tolong terus upload ngaji. Oke. Jadi hanya minta ini ya, tolong upload. Oke. Nah ini kayaknya sudah semua. Kita akan ke penanya yang lain. Oh benarkah ada pembusukan? Sudah tadi ini ya. Wih ini keren ini. Bagaimana kalau NU meniru Muhammadiyah saja yang steril dari kultus Habib berlebihan? Setuju. Setuju. Bagaimana kalau NU niru Muhammadiyah? Betul. Ada hadisnya. La tusayyiduni, jangan kau sayyidkan saya. Akhirnya apa? Muhammadiyah fokus pendidikan, kesehatan. Savingnya tabungannya banyak, depositonya banyak. Iya kan? Dalam hal ini saya setuju. Ini di pribadi loh ya. Saya tidak setuju Pak. Negara demokrasi. Terserah. Kalau NU nuri Muhammadiyah saja, iya. Sekarang mana yang banyak mudorot, mana manfaat, ya kan? Ini sabda Nabi begini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri orang Islamnya itu baik, dia tinggalkan yang tidak ada gunanya. Nah, itu dia. Oke. Jadi jawaban saya, bagaimana kalau NU niru Muhammadiyah saja dalam hal ini ya? Saya bilang begini Mas, karena saya hidup di Jakarta. Maaf ya. Ini mungkin Anda tidak setuju dengan kalian. Saya tahu kelakuan FPI, oknum FPI seperti apa. Itu karena saya hidup di Jakarta 7 tahun. Jadi saya tahu seperti apa mereka. Bukan kata orang, dan saya tahu perbuatan mereka bagaimana ya kan. Lalu mereka mencaci maki Gus Dur bagaimana, ya kan? Itu cucunya Mbah Hasyim udah dihina begitu. Ketua NU 2 kali, ya kan? Presiden dicaci maki begitu. Coba kalau Anda gimana itu? Tapi mereka sah lakukan itu.
Dan kita tidak boleh karena mereka cucu Nabi katanya. Hello, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Maka dalam hal ini saya setuju dengan penanya, bagaimana kalau NU niru Muhammadiyah saja yang steril dari kultus Habib? Oke. Menyikapi ceramah seorang Habib yang katanya, oke itu sudah tadi, Madura hadir, oke. Nah ini izin bertanya, dari Madura izin bertanya Pak, bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi polemik bahwa nasab Habib itu bikinan Belanda? Oke, jadi ini sekali lagi butuh kajian yang panjang. Jadi data-data bahwa haji itu bikinan Belanda, gelar haji itu ditemukan. Sebenarnya ada arsipnya di Leiden, tapi ditemukan di sebahagian di Pulau Kelapa. Saya pernah berkunjung. Pulau Kelapa ini Kepulauan Seribu. Dulu masuk Kota Madia, Jakarta Utara, sekarang kabupaten. Ada arsipnya di sana dan itu ditemukan. Kalau memang ini kan memang orang Arab dipekerjakan oleh Belanda ya kan, lalu dikasih gaji sekian gulden. Namanya Mufti Betawi Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya ya kan, kita harus hormat ya kan. Haji Muhammad Soeharto juga harus lengkap. Nah, itu kan bikinan Belanda, pasti ada arsipnya di Belanda. Nah, sekarang era terbuka, cari saja, harus ada yang mengkaji ke sana. Nah, bagaimana menyikapi itu? Ya kita kaji terus, kita cari. Nah, tetapi ngaji 2 pertemuan yang lalu saya katakan seandainya terbukti semua Ba'alawi bukan keturunan Nabi, rasa hormat kita pada Profesor Quraisyihab enggak berkurang. Beliau alim dan beliau enggak ngaku-ngaku Habib, dia kopiah hitam pakai batik, ya kan? Enggak ngaku-ngaku Habib ya beliau itu. Nah itu anaknya tes DNA, ternyata bukan keturunan Arab. Najwa Shihab ya, saya dengan kakaknya kenal baik ya, Kak Ella itu, ada dengan Mbak Najila. Oke, ini dia. Oh sudah ya, sudah semua ya. Ini dari Pradita Iqmal Sukadadi. Oke sudah. Kemudian satu lagi, ya ini 2 lagi nih. Oke, dari Mandala Putra, setiap masalah jika dimusyawarahkan pasti ada solusinya. Al-Quran, Al-Hadis jadi rujukan setiap masalah. Bagus, Mandala Putra. Memang demikian. Anda tahu Ali Imran 159 itu konteksnya apa? Sebab nuzulnya apa? Perang Uhud. Gara-gara musyawarahlah Nabi perang dan kalah perangnya. Itu keputusan musyawarah. Keputusan DPR MPR lah. Keputusan sidang paripurna. Tapi apa perintah Allah itu? Setelah itu apa musyawarah libur? Tidak. Wasyawiruhum bil amri, terus musyawarah. Syawarah ini shin waw ro di Maqais fil Lughah atau di tafsir misbahnya Pak Quraisyihab itu kita bisa temukan artinya mengambil madu dari sarangnya. Potensial kita tersengat lebah. Maka mengambil sesuatu yang baik itu disebut musyawarah juga. Nah, kita sudah kaji itu 2 pertemuan yang lalu. Oke, ini dari Bajak Sayur. Oke, ekstrim ya. Nama-namanya keren-keren ini. Mau nanya, sekarang lagi rame fenomena nazab. Nasab mungkin ini maksud ya. Apa hukumnya pada para kiai yang pro kontra mengetahui fenomena ini cuma diam? Sementara di kalangan kita seperti dianggap seperti budak spiritual. Budak spiritual. Oke, budak spiritual maksudnya. Para kiai ini tidak diam. Mana ada kiai-kiai ini ngajar terus. Ya coba kamu nanya ke kiai. Atau nanya di forum ini, kita diam kah? Kan enggak, kita bicara dari tadi. Hanya beliau banyak ulama ini tidak pakai medsos. Pondok di Indonesia tahu berapa jumlahnya? Nah nanti baca buku saya yang lain, dikira promosi buku nanti ya kan. Buku saya yang lain ada Peradaban Sarung, terbitan sama. Terbitan penerbit di Jakarta lah pokoknya. Jadi pondok saja yang terafiliasi RMI ini Asosiasi Pondok di NU, itu 28.000 lebih. Maka otomatis ada 28.000 kiai lebih. Dan itu orang alim semua, nggak ada yang diem mereka. Coba tanya, hanya mereka tawaduk tidak pakai medsos macam kita. Nah, dari Abdul Rashid, oke, bukankah nasab itu terakhir? Pertama akhlak, amal, ilmu, kemudian akhlak. Akhlak, amal, ilmu, kemudian akhlak, oke. Bukankah yang
menyangkol nasab itu pasti berniat jahat. Kalau bukan zdururat demi keamanan. Dorurat demi keamanan, oke. Ya inilah media sosial ya, oke. Ya pokoknya tujuannya baik lah. Nah di antara itu ya, makanya kita kaget kan membaca la tuti'kul halafin mahin, sumpah palsu mahin, menghina, halafin mahin, hamazin, menghumazah, memperhinakan, mengintimidasi, masya'in binamim, kemana-mana namimah, kemudian mana'inil khair, menghalang-halangi kebaikan, mu'tadin athim, melampaui batas, pendosa, mutulin, keras kepala, ba'da dzalika zanim, setelah itu ngaku-ngaku bernasab baik. Memang ada itu di Quran katakan begitu. Nah yang pertama ilmu itu di Hajj 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Kalau mau benar ilmu, setelah ilmu tidak cukup iman. Yang terakhir fatukhbita lahu qulubuhum, hatinya mulia. Kenapa? Karena banyak orang berilmu menyalahgunakan pengetahuannya. Sudah ya? Baik, saya kira demikian. Jadi semoga polemik ini cepat selesai. Kita memberikan rekomendasi. Tadi pertanyaan bagus. Kok nggak niru Muhammadiyah saja? Apa salahnya? Muhammadiyah kakak kita, kakak tua kan? Tiru saja yang baik. Sekolahnya, madrasahnya, termasuk tidak berlebihan mengkultuskan ke Habib. Saya yang senang itu terawihnya juga 8. Nah, ya kan? Pakai speed NU. Keren. Ketika saya di Amerika, karena malam harus terawih 3 kali. Ya, terawihnya 8, terawih Muhammadiyah, speed NU. Dan itu cocok. Nah, oke itu dia, semoga ini cepat selesai. Ya, kita rekomendasikan pemerintah ini untuk memfasilitasi supaya ini tidak berlarut-larut. Nah, dan kita tidak mau ya umur kita habis untuk masalah receh-receh gini. Kan. Hari gini masih ribut nasab, ya kan? Seperti judul itu kan. Kita tidak mau ribut-ribut ini, cepat selesaikan. Ya apa tuntutannya? Tes DNA. Ya tes saja, kenapa sih? Dan legowo, kan kita mau cari kebenaran. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Kalau mau sampai ke hak, ilmu dulu. Tes DNA itu ilmu. Bukunya Kiai Imad bantah dengan ilmu, secara ilmiah. Nah itu dia. Apakah kita benci? Tidak. Dan itu dilarang Quran kok. Jangan sampai kebencianmu pada satu golongan membuatmu tidak adil ya kan. Bersikap tidak sportif dan seterusnya. Tidak. Nah itu dia, kemudian setelah ilmu iman, fayu'minu bihi, baru yang terakhir fatukhbita lahu qulubuhum. Dan kita ini setara, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Demikian semoga semua dicahayai oleh Quran. Ini bismillah, kita akan bergeser ke tema-tema berikutnya di pertemuan yang akan datang. Dan semoga kita semua tetap cinta kepada Al-Quran, memuliakan selalu, kita muliakan zuriyahnya Kanjeng Nabi. Kok zuriyahnya yang bukan lo kita muliakan, yang ngaku-ngaku tetap kita muliakan, ya kan? Tapi ukurannya 2, ilmu dan akhlak. Kalau bodoh jangan ikuti. Kalau akhlaknya tidak baik atau melanggar hukum, ya lapor polisi, ini negara hukum. Itu cara kita menolong mereka. Sabda Nabi unsur Anas bin Malik radhiyallahu an unsur akhoka, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam unsur akhoka dzaliman au mazluman, rawahul Bukhari. Tolonglah saudaramu apakah dia zolim atau dizolimi. Nah itu dia. Cara nolong orang atau saudara kita yang zolim, yang dizolimi jelas ya kita bantu, kecelakaan kita tolong, antar ke rumah sakit dan seterusnya. Tapi yang zolim bagaimana? Hentikan. To stop, to prevent their operation. Itu sabda Nabi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqh la mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.